bukan becaknya itu kita. Becaknya ini beda, ada kepanjangannya. Becak motor itu Bea Cukai Kuala Namu mengajak orang tahu dengan ngobrol. Nah, becak motor ini adalah segmen baru di YouTube Bea Cukai Kuala Namu, di mana nanti kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang apa aja tentang kepabeanan dan cukai yang pastinya bikin kawan Bekno jadi lebih tahu. Yap, bener banget. Kali ini kita mau bahas tentang barang kiriman nih kawan-kawan Bekno. Pasti di antara kalian banyak kan yang suka kayak belanja online dari luar negeri, terus dikirimin sama teman-teman kalian di luar negeri. Nah, tapi kalau ngomongin barang kiriman, pastinya kan ada ketentuan-ketentuan yang kawan Bekno itu harus tahu. Nah, sekarang ini kita kalau ngomong berdua kan nggak asik kan ya, jadi kayak curhat nantinya. Curhat jatuhnya. Iya, jadi makanya kita panggilin aja seorang yang lebih ahli di sini. Bener banget, di sini kita udah ada seorang yang ahli untuk memberitahu kawan Bekno semua mengenai peraturan tentang barang kiriman. Langsung saja kita sudah kedatangan Bang Afri. Yeay, Bang Afri, selamat datang. Apa kabar Bang Afri? Halo Dereno, halo Kita, kabar baik. Boleh disapa dulu nih kawan-kawan Bekno yang lagi nonton. Halo semuanya. Jadi Bang Afri kan karena di era digital kayak sekarang ini kan apa-apa jadi lebih mudah nih. Kita belanja dari luar negeri pun tinggal belanja online, check out aja, nunggu berapa lama juga barangnya udah bakal nyampe. Nah, maksud kami ngundang Bang Afri kesini tuh karena kita pengen Bang Afri itu untuk memberitahu kepada kawan Bekno sebenarnya kalau barang kiriman itu ketentuannya apa aja sih yang harus mereka tahu gitu. Jadi mungkin Bang Afri bisa langsung jelasin aja ke kawan Bekno. Oh, ini kita ngobrol tentang barang kiriman berarti ya. Jadi kalau kita berangkat dari Peraturan Menteri Keuangan itu nomor 199 tahun 2019. Nah, itu tentang ketentuan kepabeanan cukai dan pajak dalam rangka impor barang kiriman. Kalau di situ sih pengertiannya barang kiriman adalah barang yang dikirim melalui penyelenggara pos yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pos. Nah, tentunya barang kiriman yang dikirim oleh penyelenggara pos adalah yang berasal dari luar negeri. Karena kalau yang dalam negeri, Bea Cukai tentu tidak mengurusi, kita tidak ikut campur tangan di situ. Nah, tadi ada kata-kata penyelenggara pos. Penyelenggara pos ini di Indonesia sendiri melalui PMK-nya terbagi atas dua. Yang pertama adalah penyelenggara pos yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam hal ini kita kenal dengan PT Pos Indonesia. Nah, yang kedua adalah penyelenggara pos PJT namanya. Kalau dipanjangin perusahaan jasa titipan yang diberikan izin usaha terkait penyelenggaraan pos. Nah, kalau di Indonesia khususnya di Kuala Namu lah ya, kita ngobrol di Kuala Namu. Itu contohnya DHL atau mungkin rekan-rekan lebih kenal kawan-kawan Bekno kenal dengan FedEx, TNT, nah seperti itu. Nah itulah pengertian barang kiriman di sini beserta siapakah yang menyelenggarakannya. Tentunya barang kiriman ini pastinya sesuai dengan fungsi Bea Cukai. Kita pasti ada namanya fungsi revenue collector. Kita pasti mengutip bea masuk dan pajaknya. Seperti itu, Dereno dan Kita. Mungkin kawan Bekno agar lebih mengerti ke depannya ya, apa sih yang barang kiriman. Intinya singkatnya seperti yang dibilang Dereno, ketika kita belanja online di luar negeri, dikirim ke sini, itu pasti jasa pengirimannya menggunakan penyelenggara pos, baik dari dikirim dari sana sampai sini, dan itu biasanya bisa di tracking oleh penyelenggara pos yang bertanggung jawab melakukan pengiriman itu. Gitu. Jadi kalau di trackingnya itu lewat mana, Bang? Kalau lewat Bea Cukai sendiri pastinya tersedia di website beacukai.go.id. Nanti ada situ fitur tracking barang kiriman. Jadi ada di websitenya itu udah ada fitur itu untuk ngecek barang kiriman kita ya? Gitu. Oh iya, tentunya selain di situ bagi kawan-kawan Bekno yang sudah mempunyai gadget, kalau di Android itu namanya Mobile Bea Cukai.
Berarti bisa langsung kita download aja ya di gadget kita Oh masing-masing. iya, gampang sekali dengan perkembangan teknologi zaman sekarang. Bea Cukai juga mengikuti perkembangan teknologi. Bagaimana kita memudahkan pengguna jasa masyarakat yang menggunakan jasa kita. Oh, seperti itu. Jadi nih Bang, kalau misalnya barang kiriman itu ada batasannya nggak sih untuk kayak dikenakan pajaknya gitu? Oh, kalau barang kiriman kita bisa bagikan 3 kategori terkait nilai barangnya. Nah, kita bagi 3 dulu ya. Nilai barang misal ya, kita yang pertama itu nilai barang di bawah $3. Nah, kalau yang di bawah nilai $3 itu bea cukai memberikan fasilitas pembebasan bea masuk. Bea masuknya nggak dibayar, tapi PPN-nya tetap bayar sebesar 10%. Berikutnya nilai barang $3 sampai 1.500. Nah, kalau yang di sini itu sebagian besar dikenakan namanya tarif flat, tarif datar gitu. Sama untuk semua barang. Nah, di sini Bea Cukai mulai memberikan tarif bea masuk sebesar 7,5%. Kemudian PPN-nya 10%. Nah, untuk kategori yang ketiga, ketika nilai barang itu di atas 1.500, nah barang kiriman dapat diselesaikan dengan pemberitahuan impor barang atau pemberitahuan impor barang khusus, dalam hal ini barang kiriman. Nah, ketentuan perpajakannya tentunya bea masuk dan PDRI itu menyesuaikan dengan ketentuan umum pajak yang tarif yang berlaku umum. Oh, seperti itu. Nah, pajaknya gimana sih, yang bayar itu siapa, cara bayarnya gimana? Kan dia juga mungkin mereka nggak mau repot gitu kan, kalau harus ke kantor bea cukai untuk bayar langsung gitu. Jadi sebenarnya mekanisme itu seperti apa sih? Nah, ketika kawan-kawan Bekno mau melakukan pembayarannya, biasanya dan seharusnya itu nanti ada tagihan billing namanya. Nah, tagihan billing itu diterbitkan atas bea masuk dan PDRI-nya. Nanti biasanya penyelenggara pos memberikan tagihan itu langsung ke penerima barang. Nah, di tagihan itu nanti tertera jumlah besarannya. Nah, sekarang ini pembayaran tagihan billingnya ini, kode billingnya udah bisa dilakukan di mana saja, di mesin ATM apa saja, dan internet banking mana saja. Itu nanti kawan-kawan Bekno mungkin bisa searching lah di Google. Layanan bank mana yang sudah menyediakan pembayaran kode billing penerimaan negara gitu kan, MPN. Nah, di situ nanti gampang sekali, tinggal input kode billingnya, sudah selesai, jumlah besarannya selesai. Nah, gampang sekali ya, kita tidak perlu saling berhadapan dengan petugas bea cukai, cukup dengan mesin ATM atau lewat internet banking. Oh iya, satu lagi saya kurang lupa memberitahu informasi. Kalau untuk barang kiriman, PPh itu tidak lagi dikenakan karena pemerintah beranggapan PPh itu dikecualikan karena itu barang kiriman merupakan barang konsumsi akhir. Jadi ya, PPh sudah tidak perlu ditagihkan lagi. Nah, itu salah satunya kebijakan dari pemerintah. Seperti itu. Oh gitu, jadi bea masuk yang dikenakan itu flat 7,5%, terus PPN-nya 10%, terus nggak kena PPh. Iya, betul sekali. Gitu kan, Kayaknya kalau untuk besaran pajak, perhitungan, semuanya sudah pada paham ya. Nah, ini Bang Afri, ada nggak sih sebenarnya barang-barang tertentu yang nggak boleh masuk atau mungkin diperlukan izin dari instansi lain gitu, Bang Afri? Oh, itu namanya kalau di bea cukai barang larangan dan pembatasan. Nah, tentunya hal ini berlaku juga di barang kirimannya. Nah, tadi kita menanyakan ada nggak sih diperlukan izin terhadap barang-barang tertentu gitu. Tentu ada, berlaku seperti itu. Kita boleh ambil contoh ya, terkait misal kita beli atau kawan-kawan Bekno beli handphone dari luar negeri, ada iPhone keluaran terbaru, Samsung keluaran terbaru.
wah enak nih, kebetulan lagi ada rezeki kan, pengen nih gadget terbaru, beli dong. Beli, misal kita beli handphone ya, beli handphone terbaru. Nah mungkin dek kita kurang mengerti ya di bidang kepabeanan ini. Dalam hal kepabeanan ini, bea cukai dititipkan peraturan dari instansi terkait, kementerian terkait, ataupun lembaga pemerintah yang lain. Dalam hal ini perdagangan ya, Kementerian Perdagangan dalam importasi handphone tadi ya, handphone. Di peraturan Menteri Perdagangan misalnya, handphone itu dibatasi maksimal 2 pieces, 2 buah handphone sekalinya pengiriman. Nah seperti itu kawan-kawan Bekno yang perlu ketahui hal-hal seperti itu. Nah kalau lebih gimana dong? Kalau lebih dia cukai akan menegak. Nah seperti itu. Nah jadi kalau bisa kawan-kawan Bekno kalau mau mencari informasi seperti itu bisa menghubungi Bea Cukai Kuala Namu atau bahkan Bravo-nya Bea Cukai. Nah, kita pasti banyak lah linknya, nanti mungkin kita sama Derno memberitahu ke kawan-kawan Bekno. Misal kita ambil contoh lainnya yang akhir-akhir ini terkait pandemi. Biasanya kan masyarakat Sumatera Utara ini kan berobat ke luar negeri ya, berobat ke luar negeri, ke negara tetangga gitu kan. Nah ketika ada pandemi ini kan kita dilarang nih bepergian ke luar negeri, atau kita tidak diterima di negara tujuan gitu, karena lain dan suatu hal terkait pandemi kan. Nah bagaimana pasien-pasien yang sudah ada sebelumnya yang sering rutin ke luar negeri untuk kontrol kesehatan gitu, sekarang jadi nggak bisa nih, obat tinggal sedikit. BPOM sebagai instansi terkait obat-obatan memberikan fasilitas kepada masyarakat Indonesia khususnya dalam melakukan importasi obat untuk kebutuhan pribadi tentunya. Nah, itu adalah salah satu contoh izin yang dikeluarkan instansi terkait dalam hal barang kiriman. Nah, tapi dipastikan pembelian obat itu pasti dokter memberikan resepnya. Nah, itu salah satu dokumen yang harus ada dan yang nantinya akan dibutuhkan bea cukai untuk izin instansi terkaitnya. Nah, misal obat-obatan tadi dia butuh resep dokter. Yang kedua adalah pengisian formulir pernyataan dari BPOM bahwa obat itu adalah untuk keperluan pribadi, tidak untuk dipergunakan. Nah, itu salah satu contoh barang-barang larangan atau pembatasan yang biasanya terjadi di Kuala Namu. Nah, itulah contohnya demikian. Jadi kalau misalnya barang-barang larangan dan pembatasan itu merupakan peraturan titipan dari instansi lain, dan yang membawa barang-barang itu harus memenuhi izin dari instansi itu dulu, baru bisa masuk ke sini gitu ya Pak. Nah itu nih teman Bekno, jadi di bea cukai itu juga dititipkan beberapa peraturan dari instansi lain. Jadi kita itu juga untuk peraturan lain itu peraturan titipan di kita. Jadi banyak orang yang bilang ini barang saya ditahan segala macam, itu nanti sebenarnya akan diinformasikan langsung ke penerima barang. Peraturan apa aja sih yang harus dilampirin, sebenarnya surat apa aja sih, perizinan apa aja sih yang harus dilampirin, nanti akan diinformasikan langsung ke penerima barangnya. Nah pertanyaannya nggak cuma dari kita aja nih. Kemarin kita udah bikin question box di Instagram Bea Cukai Kuala Namu. Langsung aja kita bacain pertanyaan dari beberapa kawan Bekno untuk dijawab langsung oleh Bang Afri. Ada pertanyaan nih Bang, pertanyaannya, Min, aku menang giveaway album BTS sama skincare dari Korea, harus bayar pajak juga nggak? Nah, kira-kira gimana tuh Bang? Nah, ini ya, ini menarik nih. Ada 2 barang nih ceritanya ya. Satu album BTS, mungkin foto kali, atau CD player? Album sih, katanya mungkin foto-foto artis Korea gitu. Biasanya ya. full ya. Iya. CD sama foto-foto.
album BTS berarti yang mungkin kita bilang foto poster lah ya, poster selembar gitu ya, sama skincare. Nah kalau kita lihat tadi terkait larangan dan pembatasan, tentunya album ini tidak masuk. Nah, tapi kita lihat di sini ada skincare. Nah skincare itu sebenarnya harus kita teliti lagi lebih lanjut. Skincare yang dimaksud ini yang mana? Karena kebanyakan skincare itu masuk barang larangan dan pembatasan. Oleh apa? Oleh instansi BPOM. Bagaimana penyelesaiannya? Kalau misalnya izinnya tidak ada nih, tidak bisa dikeluarkan sama BPOM, mungkin nanti yang hanya bisa dikeluarkan adalah album BTS-nya doang. Nah, ini mohon maaf nih untuk kawan-kawan Bekno, karena kita sudah dititipkan peraturan sedemikian rupa gitu kan, ya cukai harus wajib menjalankan, gitu. Pemerintah wajib menjalankan. Nah terkait pajaknya, tentunya yang dibayar pajak hanya yang bisa dikeluarkan. Yang tidak bisa dikeluarkan, misal skincare tadi tidak keluar izinnya, ya itu tidak usah dibayar pajak. Album BTS aja yang dibayar pajak. Demikian kawan-kawan Bekno yang mungkin sudah bertanya tadi. Terima kasih pertanyaannya. Iya. Nah ini ada pertanyaan lagi juga bang. Min mau tanya dong, saya rencana mau beli HP di eBay karena lebih murah. Kira-kira doang nih. Tapi kira-kira apa ya? Mungkin dia waktu lagi ngetik HP-nya mati nih langsung lowbat. Mungkin dia nanya tentang pajaknya juga nih bang. Kira-kira pajaknya gimana kalau beli handphone? Nah, seperti saya bilang tadi, ketika kita membeli handphone itu ada pembatasan dari kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Nah, bolehlah kita infokan ke kawan-kawan Bekno, ketika mau beli handphone di eBay karena murah, ya nggak apa-apa, beli aja. Ya, tapi jumlahnya maksimal 2 ya, jangan lebih. Nah, karena kalau lebih nanti ditahan. Kawan-kawan Bekno kan nggak mau dong ditahan, udah beli ditahan gitu. Nah, seperti itu. Terkait pajaknya, ya kita lihat nilai transaksi barangnya. Nah, kira-kira murahnya wajar nggak gitu? Kalau tidak wajar, Bea Cukai berhak mencari harga pembanding dari barang yang sama seperti itu. Bea Cukai pasti ya memperbolehkan, bahkan pajaknya kita senang tuh. Gitu. Iya, handphone kan mahal-mahal, pajaknya pasti gede dong. Yang penting nggak membeli jumlah 2 aja gitu ya. Iya, jangan lebih dari 2 dong, Bekno. Nah, seperti itu sih. Ada lagi kan gitu? Ada nih bang, satu lagi. Sebenarnya banyak banget sih pertanyaan yang masuk ke kolom Instagram kita. Cuman karena waktu kita terbatas, jadi ini jadi pertanyaan terakhir yang akan kita tanyakan ke Bang Afri. Pertanyaan terakhir itu, Min, saya kemarin sudah kerja selama 3 tahun di luar negeri. Terus terkait barang-barang saya yang di luar negeri seperti apa? Nah mungkin kira-kira ada penjelasannya bang tentang mungkin banyak nih warga-warga kawan Bekno yang mungkin kerja di luar negeri atau mungkin magang atau mahasiswa, pasti kan barang-barangnya banyak tuh. Nah akan dikirimkan balik ke Indonesia atau ke Medan, ke Kuala Namu ini, kira-kira prosedurnya seperti apa sih bang? Oh, oke. Ini berarti barangnya itu dikirim melalui prosedur barang kiriman. Iya, mungkin sih kayak gitu. Tapi si pemilik barang nanti naik pesawat dong, atau naik transportasi yang lainnya untuk sampai ke Indonesia. Berarti ini ada 2, satu barangnya dikirim, satu penumpangnya. Oke. Kalau dalam hal barang kiriman terkait ini barang pindahan dong kita sebut ya, barang pindahan. Nah, di sini Kementerian Keuangan dalam hal ini Bea Cukai memberikan fasilitas pembebasan terhadap bea masuk dan PDRI-nya jika barang itu nantinya diteliti betul-betul barang pindahan, barang pribadi dia gitu. Nah, terkait ketentuannya, misal nanti si pemilik barang sudah sampai ke Indonesia, dia mau mengambil barang kirimannya tadi, dia ajukan aja permohonan barang pindahan ke kantor pemasukan barangnya, misal ke Kuala Namu gitu ya. Kita kawan-kawan Bekno boleh mengajukan surat permohonan barang pindahan. Nah, dokumen apa aja sih yang perlu
dilengkapi untuk diteliti bea cukai tentunya packing list. Packing list ini adalah daftar barang yang dikirim ya. Tentunya sudah ditanda sahkan oleh Kementerian KBRI, bukan Kementerian, maaf, KBRI di negara asal gitu. Jadi nanti daftar barang kiriman, barang pindahan itu yang dikirim ke sini itu nanti dibuat packing listnya dan disahkan oleh KBRI setempat di sana. Kemudian apa? Kemudian juga penting paspornya, penting bookingnya, booking penumpangnya kapan datang gitu kan. Kenapa butuh booking? Kenapa butuh paspor? Karena kita bea cukai juga memberikan pembebasan bea masuk dan PDRI itu harus melihat jangka waktunya antara barang yang dikirim sama penerima barang kapan masuknya ke ada Indonesia. jangka waktunya ya Bang ya? Iya, jangka waktunya itu berapa lama gitu kan? Iya. 3 bulan sebelum ada atau 3 bulan sesudah. Jadi misal nih kita datang tanggal 1 Februari 2021 kemarin ya. Nah, barang pindahan itu bisa dibuat permohonan ke bea cukai antara 3 bulan ke belakang sama 3 bulan sesudah. Nah, itu perlunya kita butuh paspor dan Tiketnya tadi ya. tiket dan bookingnya. Kemudian apalagi sih dokumennya satu lagi nih yang penting, surat keterangan. Misal kita mahasiswa di sana, tentunya ada surat tugas belajar yang bisa ditandaskan oleh KBRI bahwa yang bersangkutan adalah mahasiswa di situ atau siswa di situ. Kalau pekerja ya sama saja. Nah, surat keterangan dia bekerja di sana diterbitkan oleh KBRI setempat. Demikian kita. Nanti setelah diberitahukan ke bea cukai semua dilengkapi dokumennya tadi, nanti bea cukai akan meneliti ya. Kalau nanti barangnya betul barang pindahan, ya sudah kita setujui. Nanti diuruslah barang kirimannya. Nah, itu bebas dimasuk dari KBRI. Tanpa pungutan ya berarti Iya, kalau. tanpa pungutan Tapi dong. perizinannya harus lengkap ya Pak. Iya, tapi misal nih dari barang itu ternyata kedapatan barang yang bukan barang pindahan gitu kan, misal ada yang baru gitu. Nah, yang baru ini diteliti lagi apakah ini barang pribadi atau barang pindahan yang masuk dalam packing list yang sudah ditandaskan tadi. Kalau misalnya tidak, ya yang baru-baru ini akan dikenakan pajak tentunya. Nah, seperti itu. Jadi tadi apa aja perizinan harus dipenuhi? Surat permohonannya, Permohonan. terus harus packing list yang disetujui oleh KBRI di negara asal, terus surat keterangan dia itu mahasiswa atau bekerja di sana gitu, juga Iya. disahkan oleh KBRI-nya. Iya. Terus tiket, boarding pass dan paspor, gitu Iya. ya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong juga kan banyak nih beredar di luar sana penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Oh iya. Ya kan, jadi juga banyak kawan-kawan Bengno yang datang ke kantor terus ngadu dia katanya berteman di Facebook, terus katanya juga mau dikirimin barang, tapi ujung-ujungnya disuruh transfer. Sebenarnya itu apa sih yang mesti mereka lakukan kalau misalnya mereka mengalami hal seperti itu? Nah, ini nih pertanyaan tentang penipuan ya. Nah, ini kita takutnya banyak korbannya nih, tapi supaya kita bisa menangkal itu, kenali dulu nih ciri-ciri penipuan. Yang pertama itu dia menggunakan nomor handphone pribadi. Yang kedua, dia menggunakan nomor rekening pribadi. Yang ketiga, biasanya itu disertai ancaman. Nah, kita buat skenario nih. Mungkin Retno berkenalan dengan seseorang di luar negeri ya. Mungkin setelah lama ngobrol timbullah kayak seperti rasa kedekatan gitu kan. Terus dia ngomong pengen ngirim barang nih, ngirim barang dari luar negeri, nanti terima ya. Oke, gitu kan. Ya mungkin dia bilang barangnya agak bernilai gitu, contohnya mungkin handphone atau apa lah ya, kamera atau emas, perhiasan. Nah, dia kirimlah ini resi pengirimannya ya dari sini. Oh ya. Terus tiba-tiba ada telepon nih. Telepon menggunakan nomor pribadi menghubungi kawan Bengno atau menghubungi Mbak Retno tadi. Mbak Retno, ini ada tagihan pajak bea cukai sekian. Ya.
Pak terkejut dong, dapat kabar mendadak gitu kan. Nah itu satu ciri-cirinya menggunakan nomor pribadi. Nah di situ kawan backno harus mulai curiga nih. Oh ya mungkin begitu jawaban Pak Reno. Kirim ke nomor rekening ini ya ada pembayaran pajaknya ya biaya masuknya gitu. Nah kita lihat rekening apa nih? Kalau rekening pribadi kawan backno harus mulai lagi lebih curiga lagi. Nah bisa jadi nih penipuan. Nah mungkin karena Mbak Retno was-was gitu kan, curiga, Mbak Retno menahan-nahannya. Nggak usah dibayar. Nanti ditelepon lagi tuh. Ayo kalau nggak dibayar segera nanti makin besar pajaknya loh. Nanti datang polisi, datang bea cukai, nangkap loh. Ini barang penyelundupan seperti itu, dono begini gitu kan. Nah, udah terpenuhi 3 unsur itu. Nah, itu pasti penipuan. Pasti penipuan. Ada satu lagi caranya. Setiap nomor resi barang kiriman yang dikirim ke Indonesia itu sebenarnya bisa di-tracking. Kalau sudah masuk ke bea cukai. Caranya bagaimana? Ke beacukai.go.id tracking barang kiriman. Nah seperti itu. Gunakan fiturnya itu kawan-kawan backno biar kita lepas dari penipuan. Nah seperti itu. Seperti itu ya Bang. Nah jadi teman-teman backno, kawan backno semuanya, kalau ada kayak yang mau ngirimin barang seperti itu, seperti yang disampaikan oleh Bang Afri tadi, kita harus sudah antisipasi untuk tidak lakukan transfer ke rekening pribadi. Nah, kalau ke penerimaan negara itu pasti udah langsung ke rekening negara ya kan? Iya benar banget. Nah, gimana nih kawan-kawan backno? Pasti sudah tercerahkan kan tentang informasi mengenai barang kiriman. Nah, makasih juga nih buat Bang Afri yang udah mau kita tanya-tanyain. Dan semoga nggak kapok ya Bang Afri untuk konten selanjutnya. Aman, bisa di-booking. Nah, buat kawan-kawan backno, kalau misalnya punya kritik atau saran atau pengen ngasih saran nih minggu depan atau kapan lagi gitu kita bakal bikin konten tentang apa, silahkan komen aja di bawah atau bisa langsung ke sosmed kita, bisa dilihat di bawah ini ya. Terus kalau misalnya kawan-kawan backno juga ada pengaduan atau punya pengalaman yang gak enak sama bea cukai, bisa langsung ke nomor pengaduan juga yang ada di sini. Jangan lupa nih, terus Bea Cukai Kuala Namu ini kita lagi ada proses di WBBM, yaitu Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Kita mau minta dukungan kawan-kawan backno untuk dukung kita agar menjadi bea cukai yang lebih baik. Sampai jumpa di Beca Motor selanjutnya.